Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karizky Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab soal-soal UAS. Kita akan mengerjakan dulu dari nomor pertama. Sebuah partikel bermuatan 3,00 kali 10-6 berada pada jarak 12 cm dari partikel kedua yang bermuatan 1,5 kali 10-6 C. Hitunglah besar gaya elektrostatis antara kedua partikel tersebut. Jadi untuk Q1 nya dia itu 3,00 kali 10 pangkat minus 6 C. Q2 nya dia 1,5 C. R nya 12,6 cm. Sama dengan kita langsung rubah ke meter dan konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 N. Lalu penyelesaiannya F sama dengan K Q kuadrat. Kita hitungnya satu-satu aja dari Q1 kali Q2 sama dengan 3,00 kali 10 min 6 dikali 1,5 kali 10 min 6 sama dengan 4,5 10 minus 12. Selanjutnya kita akan mengalihkan kuadrat jalannya sama dengan 0,12 kuadrat sama dengan 0,0144. Tinggal kita masukkan aja ke F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4,5 kali 10 minus 12 per 0,0144. Selanjutnya kita hitung yang atas terlebih dahulu. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 4,5 kali 10 minus 12 sama dengan, berarti ini 9 kali 4,5 40,5 kali 10 min 3. Oke, ini sama dengan kalau kita jelaskan menjadi 0,405 per 0 salah, kurang teman-teman, 0,0405 per 0,0144 sama dengan 2,81 Newton. Kita lanjut nomor 2.
Tiga partikel bermuatan terletak pada suatu suku X. Partikel 1 dan 2 berada pada posisi tetap, sedangkan partikel 3 dapat bergerak bebas. Diketahui bahwa gaya elektrostatis bersih yang bekerja pada partikel 3 akibat partikel 1 dan 2 bernilai 0. Jika jarak L23 lebih besar dari L12, berapakah perbandingan muatan Q1 per Q2? Jadi jarak satu kedua sama dengan jarak partikel 2 ke 3 sama dengan L23. Maka jarak 1 ke 3 sama dengan L12 ditambah L23. Berdasarkan prinsip fisika, karena gaya total pada partikel 3 0, maka F13 sama dengan F23. Kita tulis F sama dengan Q1 Q3 per R kuadrat. Maka F13 sama dengan K Q1 Q3 per, berarti jaraknya L1 ke 2 ditambah L2 ke 3 kuadrat. Jadi untuk yang muatan 2 F23 sama dengan K Q1 udah Q1 tadi, Q2 Q3 per jaraknya L23 kuadrat. Kita lanjut ke mana ya? Sini. Selanjutnya kita lihat di sini. Jadi syarat gaya bersih F13 sama dengan F23, maka F13 K per 1 Q3 per L12 tambah L23 kuadrat sama dengan K Q2 kali Q3 per L23 kuadrat. Kita coretkannya dan Q3 nya, maka tersisa Q1 per L12 tambah L23 kuadrat sama dengan Q2 per L23 kuadrat. Lalu kita pindahkan 1 per Q2 sama dengan L12 tambah L23 per L23 kuadrat.
Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 3. Kita baca dulu. Berapakah potensial listrik titik P yang terletak di pusat sebuah persegi yang memuat 4 muatan titik seperti ditunjukkan pada gambar. Jarak setiap muatan ke titik P sama dengan D sama dengan 1,5 meter. Dan nilai muatannya adalah sebagai berikut. Untuk Q1 nya sama dengan minus 12, Q2 nya 24, untuk Q3 31, untuk Q4 sama dengan 17 ends. Oke, untuk menghitung untuk mencari potensial listrik oleh muatan titik, kita bisa menggunakan V sama dengan K Q per R. Pertama-tama kita akan menjumlahkan Q totalnya terlebih dulu. Q total sama dengan minus 12 tambah 24 tambah 31 tambah 17, berarti 12 43 tambah 7 sama dengan 60, sama dengan 60 kali 10 minus 9 kolom. Selanjutnya kita bisa langsung masukkan V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 60 kali 10 minus 9 per 1,5. Kita bisa coret, lalu sama dengan kurang teman-teman, PP sama dengan 9 kali 60 per 1,5. Jadi VP sama dengan 9 kali ini bisa jadi 40. VP sama dengan 40 kali 9 0 18 36 360 volt. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 4. Mungkin kita bisa ganti kertas terlebih dahulu. Nomor 4. Soal rangkaian pada gambar memiliki nilai gaya gerak listrik GGL dan hambatan sebagai berikut. GGL GGL 1 sama dengan sebesar 4,4 volt. Lalu hambatan internal hambatan R1 gitu aja. Hambatan R1 sebesar 2,3 ohm. Lalu GL2 sama dengan 2,1 volt.
hambatan R2 sama dengan 1,8 ohm dan hambatan luarnya sebesar 5,5 ohm. Selanjutnya kita akan menghitung GGL totalnya terlebih dahulu. GGL total sama dengan 4,4 dikurangi 2,1 dan 2,3 volt. Selanjutnya kita akan menghitung total dari hambatannya. Total R1 tambah R2 tambah R dengan 2,3 ditambah 1,8 ditambah 5,5 sama dengan 9,6 ohm. Selanjutnya kita akan menghitung arus listriknya dengan menggunakan hukum ohm. I sama dengan E total per R total sama dengan 2,3 per 9,6 dan kita mendapat di 0,2396 ampere. Selanjutnya, karena arusnya sudah terjawab, maka kita akan mencari beda potensial pada antara terminal baterai 1. Jadi V terminal 1 sama dengan E1 dikurangi IR1 sama dengan 4,4 dikurangi 0,2396 dikali 2,3 sama dengan 4,4 dikurangi 0,551 sama dengan 3,85 volt. Selanjutnya kita akan menjawab nomor 5. Sebuah medan magnet seragam dengan besar 1,2 mt diarahkan vertikal ke atas di seluruh volume sebuah ruangan laboratorium. Sebuah proton dengan energi kinetik 5,3 MeV memasuki ruangan tersebut, bergerak secara horizontal dari arah selatan menuju utara. Tentukan besar dan arah gaya pembelokan magnetik yang bekerja pada proton ketika memasuki ruangan tersebut. Massa proton adalah 1,67 kali 10. Jadi diketahui medan magnet B sebesar 1,2 mt atau sama dengan 1,2 kali 10 minus 3 T. Selanjutnya diketahui juga energi kinetik sama dengan 5,3 MeV dan massa proton sebesar 1,67
kali 10 minus 27 kilogram, dan muatan protonnya sebesar plus 1,6 kali 10 minus 19 C. Arah kecepatan protonnya horizontal dari selatan ke utara, dan abaikan medan magnet bumi. Pertama, kita akan mengubah MeV ke Joule terlebih dahulu. Minta mama setengah MV kuadrat, jadi 5,3 M kali 10 pangkat 6 kali 1,6 kali 10 minus 19 Aku ngerjain mah, aku lagi ngerjain. Apa enak gimana gedenya ya? Ya. V sama dengan 2 EK per M sama dengan akar dari 2 kali 8,48 dikali 10 min 13 per berarti 1,67 kali 10 minus 27. V sama dengan akar 1,016 kali 10 pangkat 15. V kurang lebih 3,19 kali 10 pangkat 7 meter per second. Selanjutnya kita akan menentukan besar gaya Lorentz. Jadi F sama dengan QV P sin theta. F sama dengan 1,6 kali 10 minus 19 kali 3,19 kali 10 pangkat 7 per 1,2 kali 10 min 3. Kalau kita jumlahkan menjadi 6,12 kali 10 min 15 Newton. Seperti ini untuk nomor 5 nya. Kita lanjut ke nomor 6. Kita ganti kertasnya terlebih dahulu. Terdapat dua busur setengah lingkaran yang memiliki jari-jari R2 7,80 cm.
dan R1 dengan 3,15 cm. Kedua busur tersebut dialiri arus listrik sebesar 0,281 ampere dan memiliki pusat gelembungan yang sama, yaitu titik C. Berapa besar magnet bersih di titik C dan apa arah medan magnet bersih tersebut? Untuk rumus busur setengah lingkaran, kita bisa menggunakan rumus V per 4R. Jadi untuk V pertama atau busur yang kecil 1/4R1 dan busur yang besar 4R2. Karena arahnya berlawanan, maka medan magnetnya dikurangkan. V bersih sama dengan busur kecil dikurangi busur besar. Jadi V bersihnya sama dengan 0I per 4 kali 1/R1 kurangi 1/R2. Maka kita hitung dulu. Untuk 1/R1 nya sama dengan 1/0,0315 sama dengan 31,75. Untuk 2 sama dengan 1/00780 sama dengan 1/R1 dikurangi 1/R2 sama dengan 31,75 dikurangi 12,82 sama dengan 18,93. Masukkan ke rumus utamanya. V bersih dengan 4pi kali 10⁻7 0,281 kali 18,93 per 4. Kita bisa coret ini sama dengan pi dikali 10⁻7 dikali 0,281 dikali 18,93. Jadi kita hitung bertahap aja teman-teman. Sama dengan pi kali 10⁻7 0,281 kali 1893 sama dengan pi kali 10⁻7 dikali 5,32 sama dengan
16,7 kali 10⁻⁷ T. Berarti kita sudah mendapatkan berat bersihnya. Karena busur kecil lebih dekat ke titik C, pengaruhnya lebih besar, dan berarti arah medan magnet di titik C, arah medan magnet di titik C keluar dari bidang kertas. Sekian dari saya, terima kasih.